orang channelnya Sudah sang top, ya. debater itu aja selesai. Oke, terima kasih Pak Rudi. Dan sekarang closing statement dari Pak Edi, waktu 7 menit dipersilakan. Masih adzan, tunggu sebentar. Oh Masih gitu. adzan. Menit aja, Mas. Oke, sambil menunggu itu azan di tempat Pak Edi ini. Ya, karena nanti suaranya akan bertabrakan ini. Ini Pak Rudi, kegiatan sehari-hari apa ini Pak Rudi? Sekarang jadi YouTuber, Pak. Oh, jadi YouTuber ya. Sudah Ya, dulu tukang foto. Tukang foto nggak laku lagi. Iya, foto orang kawin. Yang kemarin ada tempat kursusan itu apa itu, Pak? Ya, dulu di sini kan saya sewakan untuk Primagama, tapi Primagama pun sudah KO gara-gara nggak ada orang yang mau kursus kan. Jadi mereka ada cabut. Dulu sebelumnya saya buka kursus komputer. Kursus komputer juga KO. Murid-muridnya sering diajak debat jadinya itu. Dulu enggak. Saya kan YouTubean ini baru Agustus 2019. 2019. Ya, dulu udah pernah, waktu dulu udah pernah, tapi kan enggak aktif. Mulai aktif ketika saya penghasilan saya nggak ada lagi, saya lihat loh kok orang bisa dapat uang dari YouTube. Akhirnya saya ikutan lah. Kebetulan waktu itu kan Ustadz Somad lagi heboh kan. Sama, saya nggak pernah lepas dari debat ini. Oke, sudah selesai Pak Edi, kasih kode. Belum ya? Ini gantian ya teman saya yang azan. Somad itu waktu Ustadz Somad itu kemarin ya mau tak mau kesempatan saya komentarkan, tapi saya tidak menyudutkan Ustadz Somad. Maka banyak yang benci sama saya, tetapi banyak juga yang jadi banyak mensubscribe. Nah itulah. Satu hari waktu dapat 10.000. Ya udah lanjut terus sampai sekarang. Sudah selesai Pak Edi, ini tempat saya juga adzan ini. Sudah ya? Berarti sudah, Pak Edi aja yang bicara, ya kan? Ya. Silakan 7 menit, selama 7 menit closing statement Pak Edi. Dimulai timer. Ya, terima kasih. Ini adalah sebuah dialog yang nanti akan berkelanjutan dengan beberapa orang juga. Yang jelas Tauhid dan juga kami itu dalam dialog tidak akan menjelek-jelekan atau ngeyel ya. Jadi bebas mengutarakan karena sama-sama punya keyakinan. Saya juga tidak memaksakan Mas Rudi dan juga Mas Rudi pasti tidak memaksakan pada kita, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada pemirsa ya. Dari hasil dialog kali ini saya bisa tarik kesimpulan satu, bahwa Mas Rudi tidak berani mengatakan secara jelas apa denomnya Yesus only atau Trinitas. Mas Rudi juga belum menjawab dengan jelas apakah Yesus itu Allah, malah mengambil ayat dari kitab Kejadian. Ingat, kitab Kejadian itu adalah kitab Taurat. Di dalam Bible itu kitab Taurat ini ada 5 kitab, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu adalah bagian dari kitab suci Tanakh. Tanakh itu adalah Taurat, Nevi'im, dan Ketuvim. Itu kitab sucinya orang Yahudi hingga detik ini. Jadi Tanakh itu adalah kitab suci orang Yahudi sampai hari ini, di samping Talmud. Kalau Talmud itu hanya tafsiran-tafsiran para rabi ya. Tetapi untuk Tanakh itu adalah kitab sucinya orang Yahudi sampai hari ini. Dan Tanakh itu saat ini dimasukkan oleh orang-orang Kristen menjadi kitab suci mereka, dinamakan kitab suci Perjanjian Lama. Ini akan sangat kontra sekali karena orang Yahudi pasti akan sangat marah dikatakan bahwa kitab sucinya dikatakan sebagai Perjanjian Lama karena sudah ada Perjanjian Baru. Kalau ada Perjanjian Baru, saya katakan bahwa Al-Quran itu adalah perjanjian terakhir. Beberapa pakar mengatakan seperti itu. Al-Quran ini adalah perjanjian terakhir. Jadi ada Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, Injil dan Taurat ya, baru perjanjian terakhir. Kemudian untuk masalah Allah, apakah Yesus itu Allah, itu Mas Rudi tidak dengan jelas mengatakan. Karena apa saya tadi bilang, bahkan Rasul Paulus pun itu tidak pernah mengatakan Yesus itu Allah dalam kitab sucinya. Memang tadi disinggung masalah Theos, tapi Yesus bukan Theos. Theos itu masih dialamatkan kepada Allah Bapanya. Paulus itu seorang rabi dari murid Gamaliel, dan itu pasti Paulus masih mempercayai ketauhidan Allah Yahudi. Meskipun akhirnya Paulus percaya bahwa Yesus itu adalah
tuannya juga, atau junjungannya yang perlu disebarkan ajaran-ajarannya. Karena waktu itu ajaran-ajaran Taurat banyak yang diselewengkan. Para rabi-rabi Yahudi banyak yang mengedepankan keangkuhan dan peribadatan-peribadatan yang simbolis. Makanya Yesus sering menyinggung-nyinggung atau menyindir dari ajaran-ajaran para kaum Yahudi. Makanya saya katakan kalau kitab Injil itu adalah perjanjian baru, maka ada Al-Quran. Al-Quran itu kitab terakhir, bahkan saya istilahkan perjanjian terakhir. Kenapa saya katakan seperti itu? Paulus juga mengatakan bahwa tidak pernah mengatakan Yesus sebagai Tuhan, karena dalam ayat-ayatnya yang disebarkan ke seluruh jemaat-jemaatnya, baik itu di Efesus, di Roma, di Tesalonika dan sebagainya, itu Paulus tidak pernah menganggap Yesus itu sebagai Allah. Dalam surat-suratnya Paulus masih mengakui kealahan itu. Contohnya di dalam Filipi, di sana disebutkan Allah meninggikan. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dia di sini Yesus. Paulus masih menyebut Allah. Allah meninggikan Yesus. Yesus ditinggikan. Berarti Yesus ada yang meninggikan. Allah masih ada. Juga di dalam kitab yang lain, di dalam kitab Roma, Allah membangkitkan. Yesus bukan yang Yesus dibangkitkan. Berarti Allah yang membangkitkan Yesus. Ini Paulus loh yang menulis. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah atau Allah telah membangkitkan dia, berarti Paulus masih percaya bahwa Yesus ini dibangkitkan oleh Allah. Ini paham Trinitas memang. Dan ini akhirnya diakui oleh orang Kristen bahwa di samping ada Allah, masih ada Yesus. Nanti ditambah satu lagi ada Roh Kudus. Ini paham Trinitas. Dan ini dibantah oleh orang-orang Unitarian seperti Arius tadi. Kemudian sekarang muncul lagi paham Yesus only. Jadi Yesus ini melebur menjadi Allah. Itu bahkan sangat jungkir balik ayatnya. Saya kepingin sekali nanti debat dengan pendeta Tangri itu yang punya paham Yesus only ya. Itu sangat bertentangan bahkan dengan kaum Kristen sendiri. Kalau dalam kaum Kristen itu masih menjembatani ada Allah, ada Yesus, ada Roh Kudus dalam berbentuk Trinitas. Orang Trinitas tidak mengakui Yesus melebur menjadi Allah, tidak. Mereka masih mengakui adanya 3 unsur ini. Bahkan Yesus di sorga pun diceritakan di sana duduk di sebelah kanan Allah. Jadi masih ada unsur Allah, ada unsur Yesus, ditambah satu lagi unsur Roh Kudus. Meskipun itu juga hasil dari konsili. Ya. Kita ketahui bahwa paham-paham ini adalah hasil dari konsili. Di dalam kitab suci mereka pun, Yesus pun tidak pernah menceritakan atau mengajarkan kepada murid-muridnya paham Trinitas ini. Yesus pun tidak pernah merasa dirinya menjadi Tuhan nomor 2. Yesus selalu berkata kemana-mana, hai orang Israel, Tuhan itu yang kita sembah itu, Tuhan itu Esa. Apa yang dikatakan Yesus itu sama dengan apa yang dikatakan Musa di dalam kitab Taurat. Sama Israel, Adonai Elohino, Adonai Echad. Nabi Musa diteruskan oleh ajarannya Yesus. Hai orang Israel, Allah kita sembah itu, Allah itu Esa. Ajarannya jelas, ajaran Nabi Musa, ajaran Nabi Isa atau Yesus, dan diperjelas lagi oleh ajaran Nabi Muhammad di dalam kitab Al-Quran di kitab Al-Ikhlas ya, bahwa Allah tidak diperanakkan, bahwa Allah itu Maha Esa dan sebagainya. 3 kitab ini satu garis. Ajaran Nabi Musa, ajaran Yesus atau Nabi Isa, dan ajaran Nabi Muhammad ini satu garis merah. Karena Allah menurunkan agamanya ini masih dalam satu garis merah. Kalau diselewengkan, Allah menuliskan kembali. Begitu, terima kasih. Ini ada adzan ya. Kepada Mas Rudi, saya ucapkan terima kasih banyak. Kapan-kapan kita akan dialog lagi ya. Jangan kapok. Sama-sama. Itu untuk teman-teman yang ingin subscribe, silakan tonton YouTube-nya Mas Rudi dan juga channel saya di Edi Prayitno. Terima kasih untuk admin. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih admin. Sudah bisa keluar ya. Terima kasih untuk kedua narasumber, dialog yang luar biasa. Bisa kita ambil ilmu yang bermanfaat untuk menambah wawasan, dan berbeda itu memang indah. Disinilah poinnya. Jadi perbedaan bukan untuk menjadi jurang pemisah. Kalau sudah duduk di satu meja menghadap kopi, nah itulah indahnya. Menikmati kopi bareng gitu. Oke, terima kasih kepada kedua narasumber.
jangan bosan-bosan untuk selalu mengisi dan berbagi ilmu kepada audiens. Begitu. Saya akhiri dialog siang ini dengan bacaan bismillah. Selamat siang. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih.